Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi dengan NIM 0910 5802 23004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun pokok pembahasan pada bab 1 pengantar pendidikan anti korupsi yaitu pendahuluan korupsi, definisi korupsi, tipe-tipe korupsi, dan pengukuran korupsi. 1. Pendahuluan korupsi. Sebelum tahun 1996, korupsi jarang dibahas oleh organisasi internasional. Perubahan terjadi setelah pidato Presiden Bank Dunia yaitu James Wolfensohn yang menyebut korupsi sebagai kanker pada tahun 1996. Transparansi Internasional merilis indeks persepsi korupsi pertama pada tahun 1995. Dan beberapa bulan sebelum pidato Wolfensohn, Organisasi Negara-Negara Amerika menandatangani Konvensi Anti Korupsi Inter-Amerika. Yang kedua, perkembangan studi dan praktik anti korupsi. Studi dan praktik anti korupsi berkembang pesat sejak 1995. Kini, banyak jurnal khusus membahas korupsi dan muncul industri besar yang menyediakan saran, pelatihan, dan penuntutan terkait korupsi. Karakteristik perhatian terhadap korupsi. 1. Internasionalisasi, yaitu korupsi menjadi perhatian organisasi internasional dan LSM seperti Transparansi Internasional. Yang kedua, ekonomis, yaitu ekonom memimpin studi korupsi, menganalisis dampaknya terhadap ekonomi menggunakan metode ekonomi seperti formula Kreutzberg. 3. Hadiah versi suap, yaitu hadiah bersifat simbolis dan terbuka, sementara suap bersifat rahasia dan merusak. Yang keempat, tindakan negara yang mencurigakan, yaitu kecurigaan terhadap pejabat tinggi memicu peran masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pencegahan korupsi. Yang kelima, pendidikan dan pencegahan, yaitu pendidikan dan pencegahan menjadi fokus utama karena investigasi dan penuntutan korupsi sulit dilakukan. Definisi korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan dari kepentingan umum dan norma sosial, seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi bervariasi menurut perspektif budaya dan hukum. 1. Korupsi adalah kombinasi monopoli, diskresi, dan kurangnya akuntabilitas. 2. Korupsi meliputi pembusukan moral dan penyimpangan dari keadaan asli. 3. Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk tujuan pribadi. 4. Penyimpangan dari tugas formal untuk keuntungan pribadi atau status. 5. Pelanggaran norma yang mengatur perilaku agen terhadap prinsipal. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, menekankan perbedaan antara urusan publik dan pribadi. Korupsi juga terjadi di sektor swasta, misalnya ketika karyawan menerima suap. Teori klasik non-barat menyebut sistem yang buruk dan kehidupan mewah sebagai penyebabnya. Engelgorta dari Komisi Independen Melawan Korupsi di New South Wales mengidentifikasi korupsi sebagai kejahatan situasional, dipengaruhi oleh budaya informal dan aturan formal organisasi. Solusi korupsi meliputi demokratisasi, pengawasan parlemen, dan reformasi administratif untuk membedakan urusan publik dari pribadi. Tipe-tipe korupsi. Heidenheimer mengklasifikasikan korupsi dalam 3 kategori, yaitu korupsi hitam, korupsi abu-abu, dan korupsi putih. Adapun jenis-jenis korupsi meliputi 1. Suap, yaitu keuntungan moneter atau lainnya yang diperoleh pejabat karena melanggar tugas.
2. Penyalahgunaan jabatan, yaitu tindakan pejabat yang memberikan keuntungan pribadi dengan melanggar tugas atau aturan. 3. Konflik kepentingan, yaitu ketidaksesuaian antara tugas pejabat dan kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusan. 4. Pembelian suara, yaitu jual beli suara saat pemilu melalui janji hadiah atau imbalan. 5. Menjajakan pengaruh, yaitu menggunakan posisi untuk mempengaruhi keputusan demi keuntungan pribadi atau pihak ketiga. 6. Nepotisme, yaitu memberikan preferensi pada kerabat dalam pekerjaan atau posisi lain. 7. Perdagangan pengetahuan dan informasi orang dalam, yaitu menjual informasi yang diperoleh dari posisi profesional. 8. Pembiayaan politik ilegal, yaitu dukungan keuangan untuk partai politik demi keputusan politik yang menguntungkan. 9. Efek pintu putar, yaitu pejabat yang bergabung dengan perusahaan yang sebelumnya diawasi setelah berhenti dari jabatan publik. 10. Perebutan negara, yaitu pembentukan undang-undang yang menguntungkan sekelompok kecil pembuat keputusan melalui suap dan koneksi elit politik dan ekonomi. Korupsi ini bisa terjadi di sektor publik dan swasta, serta mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pengukuran korupsi. A. Skala korupsi. Liley mencatat pencucian uang dari narkoba, prostitusi, dan korupsi mencapai 51,5 triliun per tahun. Sekitar 5% dari PDB dunia menekankan pentingnya pengukuran korupsi. B. Media internasional dan transparansi. Media melaporkan kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh tinggi, menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua. Di Cina, peningkatan transparansi melalui media menunjukkan kemajuan dalam mengatasi korupsi. C. Sikap terhadap korupsi. Publik sering bingung dengan sikap yang bervariasi terhadap korupsi. Beberapa organisasi seperti OECD dan Transparansi Internasional aktif mengumpulkan dan menganalisis data korupsi. D. Misi OECD melawan korupsi. OECD mendorong penerapan GAAP untuk meningkatkan transparansi keuangan global. Meskipun beberapa negara setuju, pelaksanaannya sering disesuaikan dengan budaya lokal yang cenderung kurang transparan. Korupsi tetap menjadi masalah di berbagai negara seperti Jepang dan Cina. E. Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disebut dengan CPI. Transparansi Internasional meluncurkan CPI pertama kali pada tahun 1995 untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi. CPI tahun 2001 menunjukkan negara-negara terkaya seperti Finlandia dan Singapura memiliki persepsi korupsi yang rendah, sementara banyak negara miskin memiliki skor rendah. Mengindikasikan korupsi tinggi, TI juga mengembangkan laporan korupsi global tahunan. F. Indeks opasitas atau biasa disebut dengan OI. PricewaterhouseCoopers memperkenalkan indeks opasitas atau OI yang mencakup 5 sektor, yaitu korupsi, hukum, ekonomi, akuntansi, dan regulasi. OI memperlihatkan korelasi dengan CPI, menunjukkan transparansi yang lebih tinggi di negara-negara seperti Singapura dan opasitas yang lebih tinggi di Cina. Di Asia, konsep kuasi penting dalam bisnis, tetapi bisa mendukung praktik korupsi.